Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas TOU KPPG Bahasa Arab bagian yang pertama, di mana bagian pertama ini kita akan membahas dari soal nomor 1 sampai nomor 15. Baik, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Soal nomor 1 ini adalah metode pembelajaran bilangan, A'dad Ma'dud. Pak Ahmad yang mengajar di kelas 10 SMA Islam Al-Hamidiyah ingin menjadikan pembelajaran tentang bilangan A'dad Ma'dud lebih menyenangkan. Ia kemudian membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dan bertukar ide agar terpecahkan masalah tentang bilangan. Metode yang dipakai adalah, soal ini menanyakan Bapak Ibu, metode yang digunakan Pak Ahmad dalam mengajar bilangan dengan membagi peserta didik ke dalam kelompok untuk berdiskusi. Artinya kata kuncinya adalah pembelajaran kelompok, diskusi, dan masalah. Maka metode yang tepat yang dipakai adalah cooperative learning, Bapak Ibu. Yang A. Di mana cooperative learning ini, Bapak Ibu, pendekatan peserta didik bisa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti diskusi dan pertukaran ide. Kemudian, kenapa bukan yang B, Bapak Ibu? Masalah kok bukan problem based learning. Nah, problem based learning ini lebih fokus pada penyelesaian masalah tertentu, jadi bukan hanya diskusi. Jadi lebih tepatnya adalah collaborative learning. Sementara yang C, project based learning, itu melibatkan proyek yang lebih besar, bukan hanya sekedar diskusi kelompok sehingga tidak tepat. Yang D, inquiry based learning, juga berfokus pada penyelidikan dan pertanyaan, bukan hanya diskusi. Dan terakhir, story based learning, ini menggunakan narasi untuk belajar, tidak relevan dengan diskusi kelompok. Jadi yang tepat adalah collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. Kita masuk soal nomor 2, Bapak Ibu, soal tentang peran guru dalam pembelajaran berbasis proyek. Dalam proses pembelajaran materi bilangan A'dad Ma'dud, guru mengorganisasikan pembelajaran melalui pembelajaran berbasis proyek pada materi bilangan A'dad Ma'dud. Setiap peserta didik diberikan tugas membuat video naratif secara individu terkait topik tersebut. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, apa peran guru yang paling tepat? Nah, soal ini menanyakan Bapak Ibu peran guru dalam konteks proyek pembuatan video naratif oleh peserta didik. Artinya kata kuncinya adalah pembelajaran berbasis proyek. Peran guru akan kita lihat di situ apa peran guru yang tepat. Nah, yang A, ikut serta aktif dalam pembuatan proyek. Ini tidak sesuai dengan peran guru, Bapak Ibu. Nah, peran guru adalah fasilitator bagi peserta didik. Nah, peran guru dalam pembelajaran berbasis proyek yaitu sebagai fasilitator. Ini sangat penting untuk membantu dan mendukung peserta didik dalam proses pembuatan proyek mereka. Jadi yang lebih tepat, guru adalah sebagai fasilitator. Kenapa bukan yang C, berperan dalam memecahkan masalah? Nah, ini lebih cocok untuk pendekatan lain, tidak hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang D, menuntut peserta didik agar proyeknya sempurna. Ini juga tidak sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang mendukung kreativitas siswa masing-masing. Apalagi yang E, hanya memantau saja, ini tidak memberikan dukungan yang diperlukan, Bapak Ibu. Sehingga yang lebih tepat adalah guru sebagai fasilitator. Kemudian soal nomor 3, Bapak Ibu, keterampilan yang dikembangkan dengan permainan bisik berantai. Seorang guru bahasa Arab memilih aktivitas yang interaktif dengan mengadakan permainan bahasa bisik berantai dalam pembelajaran materi bilangan A'dad Ma'dud. A'dad Ma'dud, kegiatan ini dirancang khusus untuk mengembangkan keterampilan. Nah, di soal ini Bapak Ibu menanyakan keterampilan yang dikembangkan melalui permainan bahasa bisik berantai. Artinya menggunakan permainan interaktif, keterampilan bahasa, dan yang lebih tepat Bapak Ibu adalah kemampuan apa? Apakah komunikasi atau kalam? Nah, komunikasi atau kalam ini lebih berfokus pada berbicara Bapak Ibu. Sementara di soal ini adalah mendengarkan. Sehingga yang lebih tepat, bisik berantai ini yang lebih tepat adalah mendengarkan atau istima'. Kenapa mendengarkan? Karena permainan bisik berantai ini melibatkan mendengarkan instruksi atau pesan dari satu peserta ke peserta lain. Sehingga keterampilan mendengarkan sangat terlatih dalam kegiatan ini, Bapak Ibu. Sementara yang C itu membaca atau qiraah itu tidak terlibat dalam permainan ini, begitu juga menulis atau kitabah tidak relevan dengan aktivitas permainan ini, apalagi yang E, analisis tata bahasa atau tarkib, tidak menjadi fokus dalam permainan tersebut. Jadi yang lebih tepat adalah mendengarkan atau yang B. Lanjut nomor 4, pendekatan untuk mendorong partisipasi aktif.
Dalam memfasilitasi pembelajaran kata tanya dalam bahasa Arab, Ustadz Mahmud ingin memilih pendekatan yang mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi, berkolaborasi, dan membangun pengetahuan pada diri mereka sendiri. Pendekatan yang sesuai untuk tujuan ini adalah, nah, Bapak Ibu, soal ini menanyakan pendekatan yang sesuai untuk mendorong peserta didik aktif, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Artinya berpartisipasi, berkolaborasi, dan membangun pengetahuan. Nah, yang A ini pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual itu berfokus pada situasi nyata, Bapak Ibu, tetapi tidak selalu mendorong kolaborasi. Sehingga yang tepat adalah pendekatan konstruktivisme, di mana di sini membangun pengetahuan ya, Bapak Ibu. Pendekatan konstruktivisme ini mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dan kolaborasi. Sementara di soal juga meminta berpartisipasi, berkolaborasi, dan membangun pengetahuan pada diri mereka sendiri. Sehingga yang tepat adalah konstruktivisme. Sementara yang C, pendekatan berbasis proyek juga relevan Bapak Ibu, tetapi konstruktivisme ini lebih umum dalam membangun pengetahuan. Begitu juga yang D, pendekatan saintifik ini lebih terstruktur dan tidak selalu mendukung kolaborasi. Yang E, problem based learning, ini juga melibatkan kolaborasi tapi tidak seumum konstruktivisme untuk membangun pengetahuan. Sehingga yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 5, Bapak Ibu, sintak pembelajaran berbasis masalah. Pada penyusunan RP pembelajaran keterampilan menulis materi al-unwan, guru menulis sintak pembelajaran berbasis masalah secara benar dan berurutan. Sintak yang tidak ditulis oleh guru karena bukan merupakan sintak pembelajaran berbasis masalah adalah, nah soal ini menanyakan sintak yang tidak termasuk dalam pembelajaran berbasis masalah Bapak Ibu, atau PBL, Project Based Learning, Problem Based Learning. Mana yang bukan? Yang A mengarahkan orientasi siswa pada masalah. Nah, ini adalah bagian penting dari pembelajaran berbasis masalah, Bapak Ibu. Yang A ini termasuk dalam sintak di problem based learning. Begitu juga yang B, mengorganisasikan siswa untuk belajar juga merupakan langkah dalam sintak pembelajaran berbasis masalah. C, membimbing penyelidikan individual dan kelompok adalah bagian dari sintak tersebut juga. Kemudian yang D, mengembangkan dan menyajikan hasil. Ini juga langkah dalam menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jadi sehingga yang bukan adalah mengevaluasi hasil proyek. Karena mengevaluasi hasil proyek ini lebih ke project based learning Bapak Ibu. Sehingga ini lebih lebih terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, bukan sintak khusus dalam pembelajaran berbasis masalah. Jadi yang bukan ya, yang lebih tepat di sini pembelajaran yang bukan pembelajaran berbasis masalah adalah yang E. Lanjut nomor 6, sumber belajar yang sesuai untuk RPP. Perhatikan komponen RPP berikut. Kompetensi intinya menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang tepat. Kompetensi dasarnya menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan sesuai konteks dengan lafal yang tepat. Materinya layanan umum dan pekerjaan, model pembelajarannya berbasis masalah. Sumber belajar yang paling sesuai dengan rencana aktivitas di atas adalah, nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, soal ini menyanyikan sumber belajar yang paling sesuai dengan rencana aktivitas belajar yang berfokus pada menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan. Gitu ya. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan sesuai dengan konteks lafal yang tepat. Maka sumber belajarnya kita lihat yang pertama, buku cetak. Buku cetak ini lebih berfungsi untuk membaca dan referensi Bapak Ibu, tidak spesifik untuk berbicara. Kemudian yang B, kamera. Kamera juga lebih cocok untuk merekam video, tetapi tidak fokus pada audio. Kemudian yang C, proyektor. Proyektor ini digunakan untuk presentasi visual, sehingga bukan untuk mendukung keterampilan berbicara. Maka yang lebih cocok keterampilan berbicara adalah tape atau recorder suara. Nah, ini dapat digunakan untuk merekam peserta didik saat mereka menyampaikan pendapat Bapak Ibu yang D. Kemudian mengevaluasi lafal dan pengucapan mereka. Sehingga ini sangat sesuai untuk pembelajaran yang berfokus pada keterampilan berbicara. Kemudian yang E, laptop. Laptop ini sebenarnya dapat digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi tape ini lebih spesifik untuk mendukung praktek berbicara. Yang tepat adalah yang D. Lanjut nomor 7, teori yang sesuai untuk dukungan bertahap.
Pada kelas 7 SMP Negeri 1, terdapat 10 peserta didik yang belum bisa membaca teks Arab dengan lancar. Mereka selalu merasa kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama maharah qiraah. Untuk mengatasi kesulitan serta mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan kreatif peserta didik, guru perlu memberikan dukungan bertahap yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Teori ini disebut dengan, soal ini menanyakan bahwa teori yang tepat untuk mendukung pembelajaran siswa yang kesulitan membaca teks Arab, artinya dukungannya bertahap, kemampuan dan kebutuhan siswa. Maka teori perkembangan yang tepat adalah teori perkembangan sosial Vygotsky. Di mana teori perkembangan Vygotsky ini, Bapak Ibu, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran dan konsep Zone of Proximal Development atau ZVD ya Bapak Ibu, di mana dukungan diberikan sesuai kemampuan siswa. Jadi di sini teori yang mendukung pembelajaran siswa yang kesulitan membaca ini adalah yang A. Sementara yang B, Bapak Ibu, teori perkembangan kognitif biasa ini lebih berfokus pada tahap perkembangan individu, bukan dukungan sosial. Begitu juga yang C, teori perkembangan psikososial Erikson. Ini berfokus pada perkembangan identitas sosial, bukan pembelajarannya. Yang D, teori perkembangan moral Corbett. Ini berfokus pada perkembangan moral, Bapak Ibu. Tidak relevan di sini untuk yang D. Begitu juga yang E, teori belajar sosial Bandura juga berfokus pada modeling. Tidak spesifik untuk dukungan bertahap. Sehingga yang lebih tepat adalah yang A. Lanjut nomor 8, format portofolio untuk evaluasi keterampilan menyimak. Ada beberapa format portofolio yang dapat digunakan dalam mengevaluasi pembelajaran seperti kumpulan karya yang disajikan dalam bentuk video, situs web pribadi yang berisi semua karya, binder atau buku dengan halaman yang dapat ditambahkan atau dihapus. Dalam mengevaluasi input pembelajaran pada materi keterampilan menyimak atau mahara istimak, guru dapat menggunakan format portofolio yang tepat, yaitu di sini soal ini menanyakan format portofolio yang tepat untuk mengevaluasi keterampilan menyimak. Artinya kata kuncinya adalah evaluasi input pembelajaran, keterampilan menyimak atau mahara istimak. Maka yang lebih tepat adalah Bapak Ibu karena menyimak di sini, maka rekaman audio ini adalah yang paling sesuai karena memungkinkan guru untuk menilai kemampuan mendengarkan dan menyimak siswa yang sangat relevan untuk mengevaluasi keterampilan istimak itu sendiri. Sementara video pembelajaran ini yang B lebih berfokus pada visual bukan mendengarkan. Begitu juga yang C, blog pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan penyimakan. Yang D, situs web pribadi lebih umum dan tidak spesifik juga untuk evaluasi menyimak. Terakhir yang E, binder buku juga tidak berkaitan langsung dengan keterampilan mendengarkan. Sehingga yang lebih tepat adalah yang A, di mana rekaman audio ini akan membantu mengevaluasi materi keterampilan menyimak, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 9, di mana soal nomor 9 ini evaluasi hasil pembelajaran mahara istimak. Siaran radio digunakan untuk membantu siswa mendapatkan materi autentik yang bervariasi. Evaluasi yang tepat untuk mengukur hasil pembelajaran mahara istimak di bawah ini adalah, bisa kita lihat soal ini menanyakan evaluasi yang tepat untuk mengukur hasil pembelajaran keterampilan mendengarkan. Yang di situ ada siaran radio, materi autentik, dan hasil pembelajaran. Maka, jika ditanya evaluasi yang tepat untuk mengukur pembelajaran di bawah ini adalah kita lihat dari yang pertama, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini lebih berfokus pada kemampuan bahasa, Bapak Ibu, bukan kemampuan menyimak. Kemudian yang B, merangkai kata menjadi kalimat. Ini juga tidak langsung mengukur pemahaman mendengarkan. Yang C, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hampir sama dengan yang A, jadi tidak relevan untuk keterampilan mendengarkan. Yang D, menyimpulkan apa yang didengarnya. Nah, ini lebih tepat Bapak Ibu, di mana yang D ini menyimpulkan informasi yang didengar, artinya menunjukkan pemahaman dan kemampuan mereka untuk menangkap inti dari materi, yang merupakan tujuan dari keterampilan istimak. Sementara yang E, membaca teks istimak, tidak menguji kemampuan mendengarkan sama sekali, sehingga membaca dengan nyaring ini tidak tepat untuk evaluasi mendengarkan atau menyimak. Kita lanjut soal nomor 10 Bapak Ibu, di mana soal ini adalah langkah guru untuk mengatasi kesulitan membaca.
Pada kelas 8A SMP Negeri 1, terdapat 10 peserta didik yang belum bisa membaca teks Arab dengan lancar. Mereka selalu merasa kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama mahara qiraah. Bagaimana langkah guru yang paling tepat untuk mengatasi kasus tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu soalnya menanyakan langkah yang paling tepat diambil oleh guru untuk membantu siswa yang kesulitan membaca teks Arab. Di mana di sini kata kuncinya adalah bagaimana mengatasi kesulitan, langkah guru dengan apa yang menjadi penyelesaiannya. Yang pertama, berfokus kepada 10 peserta didik tersebut terlalu eksklusif Bapak Ibu dan tidak melibatkan kelas secara keseluruhan. Yang B, memanggil orang tua atau wali. Ini tidak langsung membantu siswa yang di dalam kelas. Kemudian yang C, membiarkan 8 peserta didik tersebut tidak memecahkan masalah. Ini sama sekali tidak membantu Bapak Ibu. Kemudian yang D, membentuk tutor sebaya. Nah, ini yang paling tepat untuk kasus ini Bapak Ibu, di mana membentuk tutor sebaya ini memungkinkan siswa yang lebih mampu membantu rekan-rekannya yang kesulitan. Artinya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan kolaboratif. Kemudian yang E, meminta peserta didik mengaji di TPQ. Ini kenapa tidak tepat? Karena ini tidak spesifik Bapak Ibu, tidak spesifik untuk membantu kesulitan di dalam kelas. Karena di TPQ ini berarti setelah pulang sekolah. Jadi yang lebih tepat adalah membentuk tutor sebaya. Lanjut nomor 11 Bapak Ibu, di mana soal ini adalah sintak pembelajaran berbasis masalah. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP keterampilan kitabah atau menulis, materi Al-Hiwayah, Ustadz Yusuf menulis sintak pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning secara berurutan sebagai berikut. Mengarahkan orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing pendidikan individu maupun kelompok, mengembangkan menjanjikan hasil dan mengevaluasi hasil proyek. Sintak yang seharusnya tidak dituliskan oleh Ustadz Hanafi karena merupakan bukan sintak pembelajaran berbasis masalah adalah, nah ini tadi sudah dibahas Bapak Ibu yang di mana di nomor 5, yaitu jawabannya mengevaluasi hasil proyek. Sehingga yang tidak cocok di sini adalah pernyataan kelima, mengevaluasi hasil proyek. Yang jelas ini adalah pembelajaran berbasis proyek, bukan bagian dari sintak pembelajaran berbasis masalah. PBL ini lebih fokus pada penyelesaian masalah dan proses, bukan pada hasil akhir. Jadi A, B, C, D ini tepat, yang salah itu E. Sudah dibahas di soal nomor 5 tadi. Soal nomor 12, yaitu soal tentang keunggulan format digital dalam portofolio. Ustazah Samha membagikan portofolio hasil pembelajaran keterampilan kitabah menulis melalui e-email. Berikut ini keunggulan yang paling menonjol dalam penggunaan laporan hasil belajar dengan format digital adalah, nah yang pertama kita lihat di sini soal ini menanyakan keunggulan paling menonjol dari penggunaan laporan hasil belajar dalam format digital. Laporan hasil belajar format digital, maka yang paling menonjol di sini adalah aksesibilitasnya tinggi karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jelas aksesibilitas ini adalah keunggulan utama format digital Bapak Ibu, yang memungkinkan siswa untuk mengakses laporan kapan saja dan dari mana saja tanpa batasan fisik. Kemudian kalau kita lihat yang B, dapat diakses melalui perangkat elektronik apapun. Sebenarnya ini juga benar, tetapi kurang menonjol dibandingkan aksesibilitas. Jadi lebih bisa di mana saja dan kapan saja, ini lebih tepat. Kemudian yang C, format digital dapat diubah setelah disimpan sehingga lebih aman. Ini tidak sepenuhnya aman Bapak Ibu. Format digital betul dapat diubah tapi tidak sepenuhnya aman. Kemudian yang D, format digital tidak selalu menarik secara umum. Karena di sini dibilang selalu lebih menarik untuk diproduksi daripada format cetak. Nah, format digital itu tidak selalu lebih menarik secara umum Bapak Ibu. Ketertarikan bergantung pada bagaimana cara penyajian. Kemudian yang E, format digital tidak memerlukan ruang penyimpanan digital yang besar. Justru sebaliknya, format digital ini justru memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar. Tergantung lagi pada isinya Bapak Ibu. Jadi yang lebih tepat adalah aksesibilitasnya. Yang A. Nomor 13, model pembelajaran yang harus dihindari. Seorang guru bahasa Arab di SMA Islam Malang memperhatikan bahwa beberapa peserta didik sering kali pasif bahkan minder saat pembelajaran kalam atau berbicara. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa, guru dapat menerapkan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Di antara model pembelajaran di bawah ini yang sebaiknya dihindari oleh guru adalah, nah soal ini menanyakan model pembelajaran yang sebaiknya dihindari untuk meningkatkan keterlibatan siswa yang pasif. Artinya kata kuncinya ada keterlibatan model pembelajaran yang aktif. Kita lihat yang pertama. Cooperative learning. Justru cooperative learning ini harus dilaksanakan atau dilakukan Bapak Ibu karena mendorong kolaborasi dan keterlibatan siswa secara aktif.
Yang B, problem based learning, juga melibatkan siswa dalam memecahkan masalah. Yang C, discovery learning, juga mendorong eksplorasi dan keterlibatan siswa. Yang D, direct instruction. Nah, ini adalah metode pengajaran yang bersifat satu arah. Jadi ini kalau bisa yang dihindari adalah yang D. Karena metode pengajaran ini bersifat satu arah dan tidak melibatkan siswa secara aktif, sehingga dapat membuat siswa yang pasif menjadi lebih tidak terlibat. Sementara yang E, collaborative learning, ini juga mendorong interaksi aktif antar siswa. Jadi A, B, C, E ini mendorong kolaboratif Bapak Ibu, kecuali yang D, direct instruction. Lanjut soal nomor 14, soal tentang evaluasi untuk mengatasi masalah perhatian siswa. Langkah-langkah pembelajaran qiraah atau membaca dengan memperhatikan kaidah nahwu adalah sebagai berikut. Guru membaca teks bahasa Arab yang disajikan sesuai dengan kaidah yang benar. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca teks secara bergantian. Guru meminta siswa untuk membaca secara mandiri dan mencari kata-kata yang dianggap sulit. Guru menjelaskan kata-kata sulit sebagai usaha untuk memahami arti teks. Nah, dari proses pembelajaran di atas, diketahui adanya siswa yang cenderung mengantuk dan kurang perhatian terhadap materi yang diajarkan. Evaluasi yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah, nah, soal ini Bapak Ibu kita lihat menanyakan evaluasi yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi siswa yang mengantuk dan kurang perhatian. Artinya yang kata kuncinya adalah perhatian siswa, metode pembelajaran yang menarik. Sehingga kalau yang A, memindahkan tempat duduk siswa, ini tidak menjamin peningkatan perhatian Bapak Ibu. Kalau cuma yang A. Yang B, mengganti pembelajaran dengan permainan bahasa yang terkait dengan materi. Mengganti pembelajaran dengan permainan bahasa bisa saja membantu, tetapi tidak selalu tepat untuk semua siswa Bapak Ibu. Yang C, mengganti suasana kelas dengan mengubah bentuk tempat duduk di kelas. Mengganti suasana kelas tidak cukup efektif tanpa metode yang menarik. Maka yang tepat adalah menggunakan metode variatif dan media pembelajaran yang menarik dan tepat. Karena metode yang variatif dan media yang menarik ini dapat memicu ketertarikan siswa dan akan mengatasi kebosanan Bapak Ibu, sehingga meningkatkan perhatian mereka. Kemudian yang E, yang ini meningkatkan keterlibatan siswa dan guru menempatkan diri sebagai fasilitator, ini juga penting, tetapi metode variatif ini lebih spesifik untuk masalah perhatian Bapak Ibu. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 15, rencana pembelajaran daring dan asinkron. Ustadz Hashim, guru bahasa Arab di SMA kelas 10, mendapatkan tugas untuk mengikuti workshop di luar kota. Namun ia tidak ingin jam pelajarannya kosong. Sehari sebelum keberangkatan, ia berinisiatif untuk merancang pembelajaran daring asinkron terkait materi al-sa'ah. Rencana yang mungkin ia lakukan adalah, nah soal ini menanyakan rencana yang mungkin dilakukan Ustadz Hashim untuk pembelajaran daring asinkron. Artinya pembelajaran daring asinkron untuk materi al-sa'ah. Nah, maka yang dilakukan di sini Bapak Ibu, kita lihat menjadwalkan pembelajaran melalui aplikasi rapat daring. Nah, tentunya ini untuk pembelajaran sinkron, bukan daring asinkron. Kemudian menyiapkan pembelajaran melalui live chat. Menyiapkan pembelajaran melalui live chat ini juga merupakan metode sinkron Bapak Ibu. Menjadwalkan siaran langsung di aplikasi streaming juga menjadwalkan ini juga tidak sesuai dengan asinkron. Yang D, menyiapkan materi dan mempresentasikannya melalui aplikasi rapat daring. Dan menyiapkan materi untuk presentasi daring ini lebih cocok untuk format sinkron Bapak Ibu. Maka yang lebih tepat adalah membuat video presentasi. Nah, membuat video presentasi ini adalah cara yang efektif untuk menyampaikan materi secara daring asinkron. Artinya memungkinkan siswa untuk belajar dengan fleksibilitas waktu mereka sendiri, sehingga daring dan tidak terhubung secara langsung ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, itulah pembahasan TO KPPG Bahasa Arab bagian pertama dari soal nomor 1 sampai 15. Silakan disimak soal nomor 16 dan 25 di bagian kedua, 26 sampai 35 di bagian ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.